Salut Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus menyertai kita semua di sepanjang hari ini. Hari ini renungan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-27 sampai yang ke-28. Saya akan membacakan untuk kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Tema renungan hari ini adalah kasihilah musuhmu. Dalam berinteraksi kita dengan sesama, kita pasti pernah mengalami konflik dan pernah mengalami masalah karena perbedaan pendapat. Hal tersebut bisa dikarenakan dari diri kita sendiri dan bisa juga dikarenakan masukan dari sumber-sumber yang lain yang membuat interaksi itu semakin memanas. Saat itu terjadi, biasanya kita akan berusaha untuk memenangkannya dan lebih agresif untuk menyerang orang lain. Kita tidak mau kalah, apalagi jika merasa berada pada posisi yang paling benar. Konflik ini biasanya berujung pada tindakan yang saling memusuhi, menyakiti, dan melukai dalam perkataan maupun tindakan. Bahkan tindakan yang paling ekstrim adalah membunuh. Hal ini bisa kita katakan sebagai manusia yang paling bodoh. Pasalnya, pola berpikirnya yang sudah terbiasa dimasuki dan diracuni bahwa musuh, lawan bicara, orang yang berbeda pendapat harus dikalahkan dengan cara apapun. Namun hari ini firman Tuhan menjelaskan bahwa kepada pendengarnya Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Yesus memerintahkan agar kita berbuat baik dan berdoa bagi mereka. Mengasihi berarti membalas kejahatan dengan kebaikan. Cara ini akan memutus lingkaran setan akan hasrat balas dendam. Yesus juga menegaskan bahwa berbuat baik tidak boleh hanya dilakukan kepada orang baik. Akan tetapi kita juga harus melakukannya kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Jika kita telah melakukannya, maka Allah akan membalaskannya dengan memberi kebaikan bagi kehidupan kita juga. Dengan begitu, orang-orang akan melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dengan kata lain, Yesus mengatakan kita harus melakukannya karena Allah sebagai Bapa kita juga melakukan hal yang sama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa benang merah yang dapat kita pelajari dari renungan hari ini? Benang merahnya adalah ketika kita dicaci maki, difitnah, dibicarakan yang jelek oleh orang lain, dimusuhi, selalu disalahkan, selalu dikambing hitamkan dan dibenci oleh orang yang musuhi kita. Ingat, lakukan 3 hal ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Teruslah mengasihinya, teruslah melakukan apa yang baik terhadap dirinya, dan berdoa memberkati dirinya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur melalui renungan firman Tuhan hari ini. Kami diajarkan untuk melakukan firman Tuhan ketika kami dimusuhi, kami dicaci maki, ketika kami dibenci, ketika kami dibuat jahat oleh orang lain, dikutuki, dan selalu dicari-cari kesalahan. Kami berdoa bahwa firman Tuhan mengajarkan kami untuk kami membalasnya dengan kasih, untuk kami berdoa baginya, untuk kami mengasihinya dan terus melakukan yang terbaik bagi hidupnya. Dan biar kiranya renungan hari ini terus mengingatkan kami untuk mengasihi bukan hanya kepada sesama kami yang baik maupun baik terhadap kami, tapi kepada orang yang melakukan hal yang jahat terhadap hidup kami. Dan biarlah melalui hidup kami orang melihat Kristus dan memberkati banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah bersyukur, dan tetap teruslah percaya. Tuhan Yesus memberkati.